Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan praktikum hari ini dengan materi kita mengenai komputer assembly ya. Nah, ini introduction. Ini saya ambil dari course IT Essential Net Akad ya. Jadi untuk perakitan komputer ini merupakan salah satu bagian terbesar dari pekerjaan seorang teknisi IT begitu ya, dan teman-teman di sini sedang dipersiapkan menjadi seorang teknisi IT. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Apa saja sih kriteria yang harus dimiliki oleh seorang teknisi IT? Yang pertama, mampu bekerja secara logis dan metodologis saat menangani penanganan terhadap perakitan komponen komputer, begitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan try and error saja begitu, tapi dia juga mengetahui bagaimana langkah-langkah yang baik dan logis untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada pada komputer. Yang kedua, harus memahami saat yang tepat, kapan saat yang tepat untuk mengganti komponen komputer atau mengupgrade komponen komputer yang dimiliki oleh customer. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan prosedur instalasi, kemudian troubleshooting, dan metode diagnostik yang baik. Nah, ini kembali lagi bahwa seorang teknisi IT ini harus tahu dan harus mampu melakukan proses troubleshooting gitu. Jadi, dia tahu permasalahan yang seperti ini itu penyebabnya apa. Jadi, bukan hanya try and error saja begitu ya. Jadi, itulah mungkin bedanya teknisi IT lulusan ahli media begitu dengan yang SMK. Jadi teman-teman tahu nih seperti ini, misalkan blue screen. Oh, ini masalahnya blue screen, ini penyebabnya apa? Nah, ini teman-teman tahu dan tahu bagaimana cara untuk menangani permasalahan tersebut begitu ya. Kemudian untuk tujuan praktikum hari ini yang pertama adalah mempelajari mekanisme safety saat bekerja. Jadi teman-teman harus tahu dulu begitu ya. Kalau misalkan bekerja dengan komponen elektronik termasuk komputer, nah ini harus berhati-hati karena pasti melibatkan arus listrik. Nah, kalau sudah melibatkan arus listrik, maka teman-teman sudah mempunyai kemungkinan untuk tersengat listrik. Makanya harus tahu dulu bagaimana mekanisme safety-nya. Nah, itu yang pertama dan yang utama. Kemudian yang kedua, mempelajari mengenai power supply PC dan tegangan yang diberikan terhadap komponen lainnya. Jadi, power supply ini adalah pemberi arus dan tegangan pada seluruh komponen yang ada pada PC komputer. Tanpa adanya power supply, maka komponen pada komputer ini tidak bisa berjalan begitu ya, karena semuanya membutuhkan arus listrik. Kemudian yang ketiga adalah cara install komponen komputer. Nah, ini kita fokus dulu ke power supply. Nanti akan ada install atau pemasangan komponen-komponen komputer lainnya. Baik. Nah, ini general and fire safety. Jadi di sini intinya adalah bagaimana kita bisa menghindari atau mengutamakan keamanan atau keselamatan diri gitu ya, yang nantinya harapannya tersengat listrik atau kebakaran yang diakibatkan oleh adanya hambatan atau arus listrik pendek ini bisa terhindar begitu ya. Yang pertama, pada saat bekerja pastikan jam tangan atau perhiasan ini sudah kita lepaskan gitu ya, karena ini biasanya logam ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mematikan dan mencabut dulu begitu ya sumber sumber listrik dari berbagai perangkat elektronik yang nanti kita akan coba untuk pasang begitu. Kemudian jauhkan makanan dan minuman dari tempat kita bekerja, terutama minuman ya, karena dia air begitu. Apabila kena komponen elektronik, ini akan merusak komponen elektronik yang sedang kita pasang. Kemudian gunakan pelindung mata. Nah, ini untuk bisa melindungi mata kita juga. Kemudian yang terakhir, siapkan tabung pemadam kebakaran dan pastikan kita bisa menggunakannya dengan baik begitu. Jangan sampai misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan begitu ya, terjadi kebakaran karena adanya korsleting, kemudian tidak ada tabung kebakaran, atau misalkan tabung kebakarannya ada gitu tapi ternyata isinya kosong, atau teman-teman nggak bisa pakai, ini gimana makainya begitu ya. Nah, ini bahaya. Jadi tolong siapkan semua ini sebelum teman-teman bekerja dengan komponen elektronik apapun manapun termasuk komponen komputer ya.
Kemudian di sini kita masuk langsung ke bagaimana sih caranya memasang atau menginstal suatu power supply. Jadi kembali lagi bahwa si power supply ini sebagai catu daya begitu ya, pemberi daya atau arus listrik ke semua komponen komputer. Dan si power supply ini seperti kita tahu begitu ya, komputer membutuhkan sumber arus AC. Nah, si power supply inilah yang mengubah begitu ya bentuk arus AC menjadi DC. Kenapa? Karena hampir keseluruhan komponen komputer ini hanya membutuhkan arus listrik dalam bentuk DC begitu, yang mungkin besarannya nggak sampai puluhan volt, hanya sekian volt sampai dengan 12 volt begitu ya. Jadi kita butuh yang namanya power supply. Bagaimana cara menginstalnya? Singkatnya yang pertama, casing komputer begitu ya, itu kita buka. Kemudian sejajarkan lubang skrup pada power supply terhadap casing komputer. Nah, setelah sejajar dan pas tempatnya, lalu jangan lupa skrup power supply-nya dengan casing. Supaya apa? Supaya si power supply-nya ini tidak bergerak kemana-mana begitu ya. Nah, ini langkah lebih detailnya. Yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa prosedur safety-nya ini sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya coba ambil dari IT Essential for NetAcad begitu ya. Nah, nanti silakan detailnya lebih dibaca karena untuk yang NetAcad ini versi bahasa Inggris. Jadi saya coba untuk mentranslate dan meringkasnya begitu ya. Kemudian langkah yang pertama, teman-teman silakan cek sisi samping dari casing komputer atau PC-nya ya. Kemudian di sana memang awalnya komponen komputer masih belum ada. Begitu. Jadi pertama kali memang yang harus dipasang pada casing komputer adalah si power supply. Kemudian untuk sisi depan dari si casing komputer ini ada slot untuk USB dan audio header, sedangkan untuk yang belakang ini ada adaptor card slot gitu ya, dan posisinya ini ada di bagian atas dari slot power supply. Nanti kita akan pasang keseluruhan komponen itu, tapi yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemasangan dari si power supply. Power supply unit atau disingkat dengan PSU. Jadi kita singkat atau kita sebut namanya dengan PSU ya. Dia membutuhkan daya listrik kurang lebih 450 watt, mohon maaf. 450 watt ini diambil dari apa? Dari sumber arus PLN begitu ya. Nah, ini makanya kita butuh sumber listrik dari PLN gitu ya, bentuknya AC gitu ya. Nah, kemudian di sini kita harus memastikan bahwa power supply yang kita pilih ini sesuai dengan kebutuhan dari prosesor dan grafis komputer yang kita miliki. Kenapa? Karena jika tidak sesuai, maka nanti si komponen ini yang ada dalam komputer teman-teman ini nggak bisa jalan atau tidak bisa tercatu dayanya ya. Kemudian yang langkah yang kedua, pastikan lubang skrup ini sejajar dengan slot power supply yang akan dipasang ya. Casing pada PC ini sebenarnya mempunyai mekanisme locking dan akan terkunci di tempat yang seharusnya. Jadi kalau sudah benar memasangnya, maka dia akan pertama posisinya clock begitu ya, sudah lock begitu. Nah, setelah semuanya oke, baru nanti tinggal teman-teman pasang keseluruhan skrup supaya apa? Power supply-nya ini ada di posisi yang seharusnya. Nah, yang bawah ini adalah link. Kalau misalkan teman-teman nanti coba klik, ini nyambungnya ke course NetAcad ya, bagian chapter 1, chapter 1 mengenai instalasi power supply. Nah, berikutnya adalah pemilihan power supply. Jadi, seperti yang disebutkan di awal bahwa power supply ini fungsi utamanya adalah convert tegangan input AC begitu ya menjadi tegangan output DC gitu. Nah, kenapa? Karena memang di sini kita bisa lihat setelah dikonvert ke DC, ini power supply ini bisa memiliki tegangan mulai dari 3,3 volt, 5 volt sampai dengan 12 volt. Jadi nanti si power supply ini harus bisa memberi daya untuk seluruh komponen yang terpasang di casing PC kalian. Jadi kalau misalkan ada komponen yang di-upgrade, maka pastikan bahwa power supply yang kita gunakan ini mampu mencatu komponen tersebut. Jadi apabila memang ada komponen yang di-upgrade ya berarti cek dulu keseluruhan dari daya yang dibutuhkan komponen. Power supply kita sanggup nggak untuk memberikan tegangan kepada keseluruhan komponen tersebut. Nah, di sini ada beberapa faktor penentu pemilihan power supply. Yang pertama, tipe dari motherboard. Jadi pastikan power supply yang kita pilih atau yang kita gunakan ini kompatibel dengan motherboard yang
kita instalasi begitu ya. Kemudian di sini ada wattage. Nah, di sini intinya adalah teman-teman harus bisa, wattage ini adalah kebutuhan daya listrik begitu ya. Jadi teman-teman harus, kalau misalkan mau memastikan bahwa power supply-nya teman-teman ini cukup gitu ya dayanya ya. Nah, ini harus teman-teman list dulu komponen yang ada pada si komputer, lalu teman-teman mengalihkan tegangan dengan arus. Tegangan dikalikan arus ini sama dengan daya listrik. Sehingga kita tahu total daya dari seluruh komponen yang ada pada PC kalian itu berapa. Nah, kalau misalkan ternyata power supply kita cukup begitu ya, nah berarti aman. Jadi pastikan itu ya. Jadi kalau misalkan mau memastikan, silakan boleh di list begitu ya. Misalkan motherboard butuh berapa volt, kemudian arusnya berapa ampere, kemudian komponen apa lagi yang ada di situ yang harus dicatu, yang dihubungkan dengan si kabel power supply ya. Jadi setiap komponen yang akan dicatu oleh power supply itu harus dikoneksikan dengan si kabel dari si power supply. Nah, list dari komponen yang terhubung dengan kabel power supply itu yang kita butuh tahu berapa sih daya listrik yang dibutuhkannya begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah komponen gitu. Nah, di sini teman-teman harus memastikan bahwa komponen dari si power supply ini mampu memberikan daya listrik untuk bisa mensupport begitu ya sejumlah komponen dan tipe gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada plusnya 25% dari minimum. Jadi ada lebihnya. Kenapa? Karena kadang daya listrik ini kan naik turun begitu ya. Jadi khawatir tidak stabil. Jadi pastikan sudah ada kelebihan sebesar 25% dari total kebutuhan komponen teman-teman begitu. Kemudian tipe komponen. Nah, ini pastikan bahwa power supply yang dipilih memberikan tipe yang benar gitu ya pada konektor power. Jadi konektor powernya ini sudah cocok begitu ya. Jadi jangan sampai salah memasang kabel konektor power ke si komponen komputer begitu. Kemudian tipe dari casing gitu ya, dari wadah. Jadi pastikan bahwa power supply ini bisa masuk cocok dengan casing yang sudah kita pilih. Jadi nanti teman-teman di video berikutnya ada beberapa jenis dari si power supply. Silakan nanti dibuat ringkasannya, resumenya begitu ya. Jenis power supply, kemudian kabel-kabelnya terhubung kemana saja, nanti dimasukkan di laporan praktikum yang nanti kalian buat ya. Nah, ini untuk pemilihan power supply intinya tolong berhati-hati saat menghubungkan kabel power supply dengan komponen lainnya. Jadi si kabel konektor ini sebenarnya sudah didesain fit satu sama lain. Jadi kalau misalkan nggak cocok, berarti memang itu bukan temennya gitu ya, itu bukan pasangannya, dan itu jangan dipaksakan. Kenapa? Karena akan merusak konektornya begitu. Jadi pastikan pilih power supply dengan konektor yang sesuai untuk tipe device ya. Nah, ini untuk tahapan praktikum hari ini. Silakan download aplikasinya, sudah ada di link. Kemudian install aplikasinya. Setelah itu silakan simulasikan pemasangan dari power supply, lalu susun laporannya. Format laporan sudah disiapkan di Evita. Silakan buat begitu ya. Nah, itu sudah sesuai dengan petunjuk penulisan karya ilmiah. Tolong jangan sampai ada yang mencontek atau kopas temannya. Ya. Jadi masing-masing silakan buat, jadikan referensi itu silakan punya teman, tapi tolong tidak dikopas. Kalian lakukan parafrase, jadi struktur kalimatnya ini diubah. Kemudian kalau kalian mengambil dari salah satu sumber, jangan lupa menuliskan sumber yang kalian ambil, begitu ya. Jadi itu namanya rujukan. Nah, kalau kalian menuliskan sumbernya, itu nggak disebut plagiat. Nah, kalau kalian tidak memasukkan sumbernya, nah itu sudah masuk ke plagiarism begitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, nanti silakan boleh dimasukkan ke dalam laporan ya. Bisa ke dalam teorinya begitu ya, pendahuluannya, bisa ke dalam pembahasan. Nah, yang terakhir pasti ke dalam pembahasan. Jadi sesuaikan pertanyaan-pertanyaan ini lalu masukkan ke bagian yang ada di dalam laporan praktikum begitu ya. Nah,
Begitu, kemudian ini referensi, silakan teman-teman baca. Apabila ada yang tidak dipahami, jangan hanya diam, silakan boleh tanya ke saya. Untuk materi, teman-teman bisa cari explore lebih banyak lagi materi mengenai power supply, begitu ya. Nah, saya juga sudah menyiapkan beberapa tutorial. Nah, ini sudah banyak sekali tutorial yang ada di YouTube, gitu ya, mengenai jenis dan fungsi dari power supply. Kemudian yang berikutnya nanti ada tutorial penggunaan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, itu silakan teman-teman tonton dengan baik. Nah, di sana sudah keseluruhan memang pemasangan komputer. Teman-teman silakan fokus di bagian pemasangannya saja sama konektor dari si power supply ini terhubung ke komponen apa saja. Kemudian jangan lupa juga di list kira-kira masing-masing komponen yang dihubungkan dengan si power supply ini membutuhkan daya listrik berapa saja sehingga teman-teman bisa tahu dan memastikan bahwa power supply yang dipilih ini sudah cocok begitu ya dan mampu memberikan catu daya terhadap keseluruhan komponen yang teman-teman pasang. Begitu dari saya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.